Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira di channel Inan Kito yang akan membahas prediksi soal SKB CPNS Guru, khususnya materi pedagogik bagian kedua. Kita langsung ke soal yang pertama. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura, E. Pavlov. Ya, jawabannya adalah C. Thorndike. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Soal nomor 2. Bu Siska akan menyampaikan materi baru di kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Siska memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar. Langkah yang dilakukan Bu Siska termasuk salah satu penerapan teori belajar A. Brunner, B. Thorndike, C. Bandura, D. Ausubel, E. Pavlov. Jawabannya adalah B. Thorndike. Langkah yang dilakukan oleh Bu Siska adalah menerapkan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike. Salah satu implikasi teori belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru dapat menerapkan metode pemberian tugas dan latihan untuk penguatan dan hafalan. Selanjutnya soal nomor 3. Hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Inan seorang guru SMP. Penguatan positif Pak Inan disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Inan tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike, E. Ausubel. Jawabannya adalah C. Skinner. Ya, teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah A. Scaffolding dan conditioning, B. Scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZVD, C. Zone of Proximal Development, ZVD, Law Effect dan Scaffolding, D. Reinforcement dan Punishment, E. Scaffolding dan Punishment. Ya, jawabannya adalah B. Scaffolding dan Zone of Proximal Development. Selanjutnya soal nomor 5.
Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, D. Terampil, E. Cakap. Jawabannya adalah A. Memahami. Belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna atau meaningful learning akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru atau belajar tak bermakna, tetapi anak penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkannya. Selanjutnya, soal nomor 6. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucapkan salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait, D. Semua jawaban benar, atau E. Semua jawaban salah. Ya, jawabannya adalah C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait. Soal nomor 7. Klasifikasi meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari A. Tujuan guru memberikan pertanyaan, B. Komponen-komponen memberikan pertanyaan, C. Fungsi guru memberikan pertanyaan, D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru, atau E. Cara guru memotivasi dengan pertanyaan. Jawabannya adalah D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya adalah klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang 8. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan, kecuali A. Siswa belajar lebih dari satu sumber belajar, B. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, C. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran, D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global, atau E. Pembelajaran berbasis HOTS. Jawabannya adalah D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Prinsip pembelajaran yang tersebut dalam peraturan tersebut meliputi memperhatikan perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, dan penerapan TIK terintegrasi. Selanjutnya, nomor 9, model pembelajaran berbasis
Project atau Project Based Learning memiliki karakteristik aktivitas yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis project adalah: A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Atau E. Aktivitas siswa meliputi kegiatan sosial. Jawabannya adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau suatu proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyeknya secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuatnya. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Jadi jawabannya adalah A. 10. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Atau E. Alat mencapai tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah B. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video kami. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe juga dan share ke teman-teman yang lain. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.